Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah wa syukurillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu guru, karyawan, staf SMA Negeri 1 Cilacap yang saya hormati, siswa-siswiku, peserta didik SMA Negeri 1 Cilacap yang saya banggakan, hadirin wal hadirat, para pendengar dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bertemu, bisa berjumpa walau lewat daring. Semoga kita tetap terjalin silaturahmi kita dan mudah-mudahan pertemuan di dunia maya ini menambah manfaat dan keberkahan bagi kita, keluarga kita, dan sahabat-sahabat juga teman-teman kita. Pada kesempatan kali ini, tidak henti-hentinya saya mengingatkan kepada diri saya dan juga kepada Anda sekalian, marilah sama-sama kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa menjaga kebersihan dan senantiasa waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal kharasi wal jununi wal khuzami wa syil asqam. Amin. Semoga doa kita dimakbulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Nuzulul Quran pada pesantren Kilat SMA Negeri 1 Cilacap 2020. Sebelum menyampaikan materi ini, perlu saya sampaikan yang harus kita pahami terlebih dahulu dalam materi Nuzulul Quran. Kita memahami terlebih dahulu apa itu Nuzulul Quran. Bagaimanakah proses wahyu itu turun? Bagaimanakah pendapat tokoh-tokoh sejarawan mengenai peristiwa tersebut? Dan hikmah apa yang harus kita ambil tentunya dari peristiwa Nuzulul Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bagaimanakah kita mengetahui proses nuzulul Quran? Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu makna Quran, wahyu, dan ilham. Karena ketika ini
terintegrasi yang berkaitan dengan proses nuzulul Quran itu sendiri. Yang pertama Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut etimologi, kata Al-Quran berarti bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut terminologi, Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan diingat selalu yang disampaikan kepada kita dengan mutawatir. Yang sudah ditulis dalam mushaf. Dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Mohon maaf itu tertulis surat An-Nisa, yang betul adalah surat An-Nas menurut Hudaybek. Yang kedua makna wahyu. Kata wahyu berasal dari kata, maaf itu juga tertulis salah lagi, dari kerja, dari kata wahyan, yakni memberi isyarat, mengirim utusan, berbisik-bisik, berbicara pada tempat yang tersembunyi, yang tidak diketahui orang lain, menghujahkan ilham ke dalam hati, menuliskan, menyembelih dengan cepat atau buru-buru. Menurut pengertian, wahyu adalah hubungan gaib bersifat tersembunyi antara Allah dengan orang-orang yang telah disucikannya, yakni Rasul dan Nabi. Dengan tujuan menurunkan kitab-kitab suci samawi dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam yang membawa wahyu. Sedangkan kata ilham berasal dari kata al-himma yalham wal-haman yang berarti menelan. Tetapi secara harfiah mengandung arti menghujamkan ke dalam jiwa. Nah, kita akan masuk ke dalam makna nuzulul Quran. Di dalam bahasa Indonesia, kata nuzulul Quran diterjemahkan dengan turunnya Al-Quran, yakni di mana Al-Quran pertama kali diturunkan di Indonesia, lazim diperingati setiap tanggal 17 Ramadan. Umumnya di malam hari. Namun kata nuzulul Quran seyogyanya diartikan secara majazi. Artinya sebagai suatu ungkapan yang seharusnya tidak dipahami secara harfiah. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah cara turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu melalui 3 tahapan. Tahapan pertama adalah di Lauhul Mahfuz dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan di surat Al-Buruz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal huwa Qur'anun majidun fi Lauhil Mahfuz. Bahkan yang didustakan oleh mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia yang ada di Lauhil Mahfuz. Tahapan yang kedua adalah di langit dunia yang dikenal dengan Baitul Izzah. Nabi SAW pernah bersabda, Al-Quran diturunkan dengan sekaligus ke langit dunia pada malam Qadar. Kemudian setelah itu diturunkan ke bumi dalam waktu 20 tahun. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di hadis lain juga dikatakan Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia. Sesudah itu Jibril alaihissalam membawanya turun kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya tahap yang ketiga, yaitu dari Baitul Izzah menuju Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur yang dikenal dengan takzim. Nah, seberapa lama
turunnya wahyu itu kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Menurut Qutreybek, penurunan wahyu Al-Quran dalam masa Tazim ini selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Hal ini berdasar secara Tazim itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran berangsur-angsur kami turunkan agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan dan kami menurunkannya secara bertahap. Al-Isra ayat 106. Bagaimana cara malaikat Jibril menurunkan wahyu itu kepada Nabi Muhammad SAW yang secara tanzim? Ini banyak pendapat, tapi secara khususnya itu ada 4 poin. Yang pertama, malaikat muncul di hadapan Nabi SAW dalam rupa asli, jismun nuroniyun, berwujud cahaya. Hal ini sangat sulit dipahami Nabi SAW tatkala menerima wahyu tersebut. Pada kali lain, muncul seperti seorang laki-laki, sehingga apa yang disampaikan oleh Jibril AS kepada Nabi Muhammad mudah dimengerti dengan jelas. Malaikat datang dengan tidak menampakkan diri, tetapi dengan khofiyun, tidak nampak secara mata lahir. Kehadirannya sangat berpengaruh besar pada perubahan diri Rasulullah. Karena Rasulullah tenggelam dalam perjumpaan dengan Jibril yang bersifat rubbani dan beliau lepas dari keadaan manusia biasa. Terkadang Jibril datang dapat didengar oleh orang yang hadir di sekitar Nabi. Suara bagaikan gemuruh di hadapan Nabi, tetapi mereka tidak mendengar yang disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimanakah hikmah ayat-ayat itu turunkan secara tazim ke Nabi Muhammad SAW? Di antaranya adalah yang pertama, meneguhkan hati Muhammad SAW dalam melaksanakan tugas suci, yaitu menyampaikan wahyu kepada umatnya. Memudahkan bagi Nabi Muhammad SAW untuk menghafalnya. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu seorang ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Agar lebih mudah dimengerti juga dan dapat dilaksanakan dengan mudah. Di antara ayat itu ada yang nasik dan mansuk, ada yang dilupakan, dihilangkan, dan juga ada yang diperbarui sesuai dengan kemaslahatan. Di antaranya juga ada ayat-ayat yang turun untuk pertanyaan-pertanyaan, karena ada pertanyaan-pertanyaan sebagai jawaban. Jadi ada orang-orang pada saat itu bertanya, ayat-ayat itu turun untuk menjadi jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan mereka yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Juga untuk meneguhkan dan menghibur hati umat Islam. Untuk memberi kesempatan sebaik-baiknya kepada umat Islam. Meninggalkan mental dan tradisi jahiliyah pada saat itu. Untuk mendidik umat Islam menerapkan akidah dan ibadah yang benar serta berakhlak terpuji. Mengandung arti kemujizaan tersendiri bagi Al-Quran, di samping membagikan rasa optimisme Nabi SAW dan menyampaikan wahyu. Nah, ini juga menjadi eksistensi Al-Quran dibandingkan kitab-kitab yang lain. Juga untuk memberikan kesempatan berpikir dalam rangka menerima kebenaran Al-Quran. Bagaimanakah proses turunnya wahyu yang pertama? Al-Quran diturunkan 2 kali proses, anak-anakku yang saya cintai. Yang pertama, diturunkan secara keseluruhan jumlatan wahidah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia. Proses yang kedua diturunkan secara bertahap, yaitu secara ta'zim najman sebelum diterima Nabi di bumi. Allah terlebih dahulu menurunkannya secara menyeluruh di langit dunia, yaitu Baitul Izzah, dikumpulkan dari satu di Baitul Izzah itu. Selanjutnya malaikat Jibril menurunkannya kepada Nabi di bumi secara berangsur, ayat demi ayat.
di waktu yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan selama 20 tahun. Pendapat lain ada yang mengatakan 20 tahun. Ada 22 tahun, 22 bulan, ada 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang mengatakan. Tadi yang saya jelaskan di depan. Dan juga ada yang mengatakan 23 tahun. Di antara pendapat mereka, yang pertama, Ahmad Al-Qurtubi. Tidak ada perbedaan bahwa Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz pada malam Lailatul Qadar secara keseluruhan, seperti penjelasan kami. Maka Al-Quran terlebih dahulu diletakkan di Baitul Izza di langit dunia. Kemudian Jibril menurunkannya secara berangsur tentang perintah, larangan, dan sebab-sebab lainnya. Demikian itu terjadi selama 20 tahun. Sahabat Ibnu Abbas berkata, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz secara menyeluruh kepada para malaikat pencatat wahyu di langit dunia. Kemudian Jibril turun membawanya secara berangsur. 1 dan 2 ayat. Di waktu yang berbeda-beda selama 21 tahun. Proses turunnya Al-Quran secara total ini terjadi di bulan malam Lailatul Qadar, tepatnya malam 24 Ramadan. Pendapat ini sebagaimana ditegaskan dalam riwayat Ibnu Abbas dan Wasilah bin Asqa, Imamul Mufassirin. Abu Ghuraib beliau berkata, bercerita kepadaku Abu Bakar bin Al-Ashi dari Al-A'mashi dari Hasan bin Abi Al-Ashras dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas beliau berkata, Al-Quran diturunkan secara keseluruhan pada malam 24 dari bulan Ramadan. Kemudian diletakkan di Baitul Izzah. Dalam proses turunnya Al-Quran secara bertahap, wahyu pertama yang diterima Nabi adalah surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Pada saat Nabi mencapai usia 40 tahun, Allah mengutusnya untuk alam semesta, mengeluarkan mereka dari sesatnya kebodohan menuju terangnya pengetahuan. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum hijrah. Nabi menerima wahyu untuk pertama kalinya. Ini menurut Huderi Beck. Saat Nabi menginjak usia matang, yaitu 40 tahun, Allah mengutusnya untuk alam semesta seraya mengembirakan dan memperingatkan untuk mengeluarkan mereka dari gelapnya kebodohan menuju cahaya ilmu. Demikian itu terjadi di awal bulan Februari tahun 610 Masehi, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Mahmud Bashar, sang pakar astronomi. Namun, setelah diteliti lebih lanjut, lebih cermat, dikatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum hijrah, yakni bertepatan dengan bulan Juli tahun 610 Masehi. Berarti ini ada perbedaan antara Syekh Muhammad Al-Hudribek dengan Syekh Mahmud Bashar, sang pakar astronomi. Dari perbedaan itu, maka dapat kita ambil referensinya. Bahwa peringatan nuzul Al-Quran yang populer di Indonesia mengacu pada sejarah pertama kali turunnya Al-Quran dalam proses
kedua, yaitu dari Baitul Izza kepada Nabi di bumi, yaitu dari tahapan Baitul Izza yang kemudian dibawa disampaikan oleh Jibril ke Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita lihat makna apa wahyu pertama turun dalam kehidupan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kita supaya membaca nama Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Orang-orang kafir, musyrik jahiliyah pada saat itu bukanlah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tapi menyebut Tuhan atau berhala-berhala yang biasa mereka sembah, yang tidak bisa memberi manfaat maupun mudarat. Nah, ayat ini menegaskan dan mengingatkan, menuntun kepada kita akan senantiasa menyebut nama Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang menciptakan kita semua. Nah, kita sadari sekiranya semua manusia menyebut nama Tuhannya satu, yaitu Esa, maka akan terpatri dalam hati kita keimanan yang kuat, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Kita lihat makna yang kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Dia Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kita tahu Allah lah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Darah dapat diartikan sebagai persaudaraan. Pertalian darah dapat bermakna pertalian saudara. Terkadang manusia juga dipanggil di dalam Al-Quran sebagai Bani Adam, artinya keturunan Adam dan Hawa. Dipanggil Anas, Insanun, artinya manusia itu sebagai tempat lupa dan dosa. Dan juga dikatakan sebagai basyarun, manusia biasa yang memiliki kulit. Kulit memiliki sifat perasa. Nah, sebagai manusia yang berasal dari yang sama, semestinya memiliki perasaan yang sama, yakni kemanusiaan. Prinsip keadilan yang dijelaskan dan beradab menyadarkan kepada kita untuk memiliki sikap kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena bagaimanapun keadaan kita, tidak ada yang membedakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali takwanya. Kita lihat makna yang ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Kita diingatkan lagi untuk membaca nama Tuhan. Dan kita juga diingatkan Tuhan itu Maha Pemurah dan Penyayang. Ingatlah nama Tuhanmu itu, bacalah nama Tuhanmu itu sebanyak-banyaknya. Karena dialah yang Maha Pemurah. Dan bersyukurlah atas apa yang sudah diberikan kepada kita, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kufur terhadap nikmat itu. Niscaya akan tercipta persatuan dan kesatuan. Hindari diskriminasi kemanusiaan. Kita melihat makna yang kelima. Wala'mal insana ma'lam ya'lam. Kemudian kita kembali ke yang keempat. Allazi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Kalam dan tulisan yang merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Yang dianjurkan kepada manusia dan dengan perantara keduanya, yakni kolam dan tulisan, berbagai peristiwa, kejadian dan segala yang terpendam dalam hati dapat direkam dalam tulisan. Manusia dengan perantaraan kolam dan tulisan dapat menulis setiap kejadian di sepanjang sejarah. Nah, terkait dengan pentingnya dua anugerah ilahi ini, kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat ini kepada manusia dan memberi manusia dengan perantaraan kalam dan kolam, mengajarkan bagaimana cara menggunakan keduanya,
yang pada akhirnya akan terlahir hikmah yang luar biasa dalam setiap permusyawaratan. Ayat yang kelima, Allah menegaskan, Alamal insana ma lam ya'lam. Dia Allah mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kita tahu semua pengetahuan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan milik Allah satu-satunya. Suatu saat nanti ilmu pengetahuan itu akan ditarik lagi sesuai kehendaknya. Dan rahman dan rahimnya Allah mengajarkan manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu. Sehingga dapat memahami makna yang benar dan makna yang salah. Maka sepatah salahnya kita sebagai orang yang beriman untuk senantiasa berlaku adil untuk diri kita, kepada orang lain, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Nah, anak-anakku yang saya cintai, dari pemaparan materi Nuzulul Quran tadi yang secara singkat, dapat saya sampaikan kesimpulan. Yang pertama, Quran turun melalui 3 tahapan. Dari Lahil Mahfud, kemudian turun Baitul Izza, kemudian ke Nabi Muhammad SAW yang selanjutnya disampaikan ke umat Islam. Yang kedua, Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui tasin, artinya secara berangsur-angsur. Ini banyak hikmah yang bisa kita ambil, yang tadi sudah saya sampaikan di atas. Banyak hikmah yang diambil dari istilah tasbih, baik bagi Nabi Muhammad SAW itu sendiri, maupun bagi umat Islam pada umumnya. Wahyu yang pertama turun pada saat Nabi SAW berusia matang 40 tahun. Pada awal Februari 610. Ini pendapat dari Syekh Mahmud Bashar ahli astronomi. Tapi setelah dikaji penelitian lebih cermat, ternyata tidak pada bulan itu. Menurut Rebek, yaitu pada tanggal 17 Ramadan peristiwa itu terjadi 13 tahun sebelum hijrah pada bulan Juli tahun 610 Masehi. Nah, hikmah kesimpulan yang kita ambil yang kelima, wahyu pertama Al-Alaq 1-5 adalah pondasi umat Islam sebagai prinsip dalam kehidupan yang saya beri istilah the big 5 principle of Muslim. 5 prinsip bagi orang Muslim dalam menghadapi kehidupan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan materi Nuzulul Quran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan keberkahan untuk kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.